Hai, perkenalkan nama saya Darvin Wijaya Sinaga. Saya berasal dari Sekolah Yayasan Perguruan Husi Tamrin Medan. Saya kelas 11 IPS. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau memberikan sedikit materi tentang pergerakan nasional. Berikut materi saya. Pergerakan nasional. Pergerakan nasional merupakan istilah yang digunakan pada fase sejarah Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Pergerakan nasional terjadi dalam kurun waktu 1908 sampai 1945. Dalam buku Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia karya Ahmadin, 1908 dijadikan sebagai awal pergerakan nasional. Karena pada masa tersebut perjuangan yang dilakukan rakyat masuk dalam kategori bervisi nasional. Karena sebelum pergerakan nasional ini terjadi, sudah ada pergerakan yang terjadi di Indonesia. Tapi pergerakan ini hanya untuk melindungi daerah-daerah yang mereka kuasai. Umumnya, yang memimpin pergerakan-pergerakan ini seperti raja, bangsawan, pemuka agama, bahkan rakyat biasa yang diyakini memiliki kesaktian atau kekuatan lebih. Dalam buku Pergerakan Nasional Mencapai dan Mempertahankan Kemerdekaan karya Sudio, pergerakan nasional adalah menunjukkan sifat yang lebih efektif dan penuh menanggung risiko dalam perjuangan. Munculnya pergerakan nasional. Pergerakan nasional menjadi wujud protes atas penindasan kaum kolonial kepada rakyat di Indonesia selama bertahun-tahun. Penyebab terjadinya pergerakan nasional dibedakan dalam dua kelompok. Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal. Beberapa faktor penyebab timbulnya pergerakan nasional yang bersumber dari dalam negeri antara lain. Faktor internal pertama, adanya tekanan dan penderitaan yang berkelanjutan sehingga rakyat Indonesia merasa harus melawan penjajah. Faktor internal kedua, adanya rasa senasib yang hidup dalam cengkraman penjajah dan timbul semangat bersatu untuk membentuk negara. Faktor internal ketiga, adanya rasa kesadaran nasional dan harga diri, menyebabkan kehendak untuk memiliki tanah air serta hak menentukan nasib sendiri. Faktor eksternal. Beberapa faktor eksternal juga mendorong proses timbulnya pergerakan nasional. Di antaranya, faktor eksternal pertama, masuknya paham liberalisme dan human rights di Indonesia. Faktor eksternal kedua, kemenangan Jepang terhadap Rusia pada tahun 1905 yang membangkitkan rasa percaya diri bagi rakyat Asia Afrika dan bangkit melawan penjajah. Faktor eksternal ketiga, gerakan Turki Muda pada tahun 1896 sampai 1918 yang bertujuan menanamkan dan mengembangkan nasionalisme Turki. Faktor eksternal keempat, gerakan pan-islamisme yang ditumbuhkan oleh Jamaluddin al-Afghani yang mematahkan dan melenyapkan imperialisme barat. Faktor eksternal yang kelima, pergerakan nasional di Asia seperti gerakan nasionalisme di India, Tiongkok, dan Filipina. Dan faktor eksternal yang keenam, diterapkannya pendidikan sistem barat dalam pelaksanaan politik etis pada 1902 sehingga menimbulkan wawasan luas bagi pelajar Indonesia. Nah, pada materi politik etis ini saya akan menjelaskan lebih dalamnya lagi. Politik etis. Penjajahan yang berlangsung selama berabad-abad di Indonesia ternyata mendorong seorang wartawan untuk mengkritik pemerintah Hindia Belanda. Wartawan dari koran The Lokomotif bernama Peter menulis sindiran sikap tak acuh Eropa di Hindia Belanda ketika terjadi wabah kolera yang menimbulkan banyak sekali korban jiwa pada masa itu. Selain itu, Van Deventer, seorang ahli hukum Belanda, mengkritik sistem tanam paksa yang dilakukan oleh pemerintah Belanda kepada Indonesia. Kritik-kritik ini menjadi perhatian serius oleh pemerintah kolonial Belanda dan membuat Ratu Wilhelmina memunculkan kebijakan baru bagi daerah jajahan. Kebijakan ini dikenal dengan politik etis. Kebijakan ini dituangkan dalam program Trias Van Deventer. Program ini diterapkan di Indonesia pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Alexander W.F. Edinburgh pada tahun 1909 sampai 1916. Ada 3 program penting dalam politik etis, yaitu irigasi, imigrasi, dan edukasi. Irigasi. Irigasi diperlukan untuk membangun dan memperbaiki pengairan dan bendungan untuk pertanian. Migrasi dilakukan untuk mendorong transmigrasi demi keseimbangan jumlah penduduk di berbagai kota pada masa itu. Sedangkan edukasi dilaksanakan untuk memperluas bidang pendidikan dan pengajaran bagi masyarakat pribumi di Hindia Belanda.
Meski kedengarannya sebuah rencana program yang baik, sayangnya pemerintah Hindia Belanda menjalankannya dengan semena-mena. Irigasi justru digunakan untuk mengairi perkebunan milik Belanda dan tidak menyentuh lahan pertanian masyarakat setempat sama sekali. Program imigrasi dimanfaatkan untuk mengirim tenaga kerja murah untuk dipekerjakan di wilayah Sumatera. Sedangkan program edukasi dimanfaatkan untuk menghasilkan tenaga kerja yang diperlukan oleh pemerintah kolonial. Program politik etis pada akhirnya tidak memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Indonesia pada saat itu. Organisasi pada Pergerakan Nasional di Indonesia. Dalam buku Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia karya S.J. Rutgers, terdapat beberapa organisasi yang ada selama pergerakan nasional di Indonesia. Di antaranya, Budi Utomo, organisasi yang diawali Dr. Wahidin Sudirohusodo yang berkeliling Jawa untuk melakukan sosialisasi pentingnya pendidikan. Selain untuk melakukan sosialisasi pentingnya pendidikan, Dr. Wahidin Sudirohusodo juga memberikan dana pendidikan untuk yang kurang mampu. Dana tersebut disebut dengan Studi Fund. Pada 1907, Dr. Wahidin Sudirohusodo bertemu dengan Sutomo, mahasiswa Stovia, dan membentuk organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Organisasi ini merupakan organisasi pertama yang didirikan oleh bangsa Indonesia dan beranggotakan mahasiswa Stovia. Berdirinya organisasi ini merupakan awal kebangkitan nasional di Indonesia atau pergerakan nasional, sehingga ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Sarekat Islam. Organisasi tersebut berawal dari Sarekat Dagang Islam atau SDI yang didirikan Haji Samanhudin di Solo pada 1911. Organisasi tersebut dibentuk untuk melindungi pengusaha lokal agar dapat bersaing dengan pengusaha non-lokal dalam dagang batik. Kemudian SDI dirubah menjadi Sarekat Islam atau SI dan diketuai oleh Hos Cokroaminoto pada 1912. SI kemudian menjadi besar karena semua orang boleh bergabung dalam organisasi jika beragama Islam. Namun pada 1921, SI terpecah menjadi dua kubu, yaitu SI Putih dan SI Merah. SI Putih berpusat di Yogyakarta dan SI Merah berpusat di Semarang. Indis Partij didirikan di Bandung pada 25 Desember 1912 oleh 3 serangkai, yaitu Dr. E.F.E. Dowesdecker atau Danudirja Setiabudi, R.M. Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara, serta Dr. Cipto Mangunkusumo. Indis Partij bertujuan untuk mengembangkan rasa nasionalisme, menciptakan persatuan antara orang Indonesia dengan bumi putra. Selain itu juga mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Organisasi tersebut mengkritik pemerintah kolonial Belanda. Kritikan ditulis oleh R.M. Suwardi yang berjudul Alice and Netherlanders Was, atau artinya seandainya aku seorang Belanda. Sehingga pada 4 Mei 1913, organisasi tersebut dianggap partai terlarang dan ketiga tokoh tersebut diasingkan ke Belanda. Sekian materi dari saya. Mohon maaf bila bahasa saya kurang lancar dan ada kata-kata yang salah. Terima kasih.